Nah loh, ini mereka lagi siap untuk bisa mendukung tim kesayangannya ya. Oke, dan game ketiga di match penutupan untuk hari ini dan begitupun di week pertama untuk MPL Indonesia season yang ke-11. Siapakah yang akan keluar dari zona merah karena game ini akan menjadi penentu siapa yang akan terperangkap kembali di zona yang tidak aman. Yap, itu dia. Wow, game ketiga sesaat lagi akan langsung kita keluarkan bersama-sama, akan langsung kita saksikan bersama-sama. Dia game ketiga, Bigton Alpha versus Aura. Oke, game penentuan masih terasa sangat-sangat panas dan juga menggetarkan. Tapi ada satu yang mengejutkan pula. Apa itu? Yang dibawakan oleh Aura Fire itu Saber dengan high and dry-nya. Meledak. Meledak. Oke, let's see. Saber kembali muncul di MPL Indonesia setelah 3 musim. Terakhir di-pick oleh Gig Frieza waktu itu ya. Frieza ya, di season 8. Udah lama banget ya? Iya. Berarti ini Saber ini udah berlama bersabar. Yang akhirnya muncul lagi. Betul. Dan sekarang kita lihat Saber siap untuk menghujam masuk ke dalam jantung pertahanan. Ataupun jantung jungle yang dimiliki oleh Bigton Alpha. Betul banget. Dan ini ya Flying Sword yang memang bisa membuka mapnya juga. Yap. Dan agresivitas dari Jesgar. Wah, Godiva sedikit lagi. Godiva bisa dia bertahan. Hey, Godiva masih bisa mengocet namun tidak untuk waktu yang lama karena Godiva di-convert menjadi first blood presented by Samsung Galaxy S23. Yap, dan sebenarnya ini bakal jadi PR banget sih dari Jesgarnya yang memang harus banget owning dari awal. Oke. Ada 2 hero stopper yang bisa langsung auto lock, instant lock, dan lock yang pasti kepada Fanny-nya itu sendiri. Ini kita lihat aja ntar. Hai, akan ke Moskov kah? Atau ke Fanny nih? Karena kita tahu charge yang dia milikin itu lebih baik dipakai untuk kabur atau masuk. Pilihannya juga ada 2, tinggal bagi tugas. Godiva punya Divine Judgment. Yap. Oke, yang satu mungkin nantinya ke Marky, yang satunya ke Jesgar. Bisa jadi. Karena nggak boleh wasting skill, all in terhadap satu hero aja. Betul, kita lihat aja akan seperti apa nanti karena Marky pun harus dipukul mundur terlebih dahulu. Namun di bagian dari turtle-nya ada pertempuran yang terjadi. Sorizo udah berhasil mengusir mundur 2 player sekaligus dari Aura Fire dan turtle-nya. Harus menjadi satu turtle yang kereset begitu saja. Masuk lagi ke dalam pitnya. Godiva akankah siap untuk menghujam masuk ke bagian dalam dan juga siapakah yang akan dia tarik. Namun untuk kali ini turtle-nya berhasil langsung diamankan begitu lewat Jesgar. Dan juga ada satu orang yang berhasil langsung diamankan di mana Sabernya berhasil dihilangkan. Plus Fanny pun merasakan hal yang sama. Godiva langsung ditambah beban kehidupannya. Di mana Sorizo tadi naik ke atas pundak yang dia miliki. Namun Sorizo masih berhasil menggocek. Dan selamat dari area tersebut. Ini dia, akankah ada satu Fataling tapi ternyata Fataling udah dikeluarkan di area yang berbeda. Yes, dan selain juga tidak ada Fataling, Fazaker juga masih ready dengan adanya satu gua Purify. Tapi Titan Prediction kembali imbang. Imbang lagi. Kembali berimbang. Barusan dihilangkan langsung Sorizo karena digetok oleh pedang segede pengeluaran. Namun untuk kali ini akankah Jaskarja berhasil dihancurkan lewat sebuah serangan sendiri yang dia lakukan. Ada backupan yang diberikan oleh Facehager dan pas banget. Vertigo langsung tadi ditimpa kayak begitu kepala. Ini potensi agresif ini udah kelihatan banget ya dari kedua assassin yang digunakan sebagai jungle. Dan untuk kali ini game ketiga benar-benar semakin memanas, semakin sengit lagi. Perputaran cepat, rotasi cepat juga akan menjadi jawaban untuk kedua tim. Apalagi mereka juga dari Bigton Alpha, mereka mengandalkan dengan adanya movement speed yang dibawakan bahkan 5-5-nya. Semuanya berlari-lari. Ini gimana ya, dari Facehagernya harus di-trigger dulu nih, dari Purify-nya. Kalau tidak, hanya akan menjadi sebuah setup yang sia-sia aja bagi Atlas. Yap, ini ada satu Purify aja sih sebenarnya Facehager ya. Tinggal PR-nya mungkin nanti bakal di-trigger. Dan balik lagi, Facehager dengan Purify ini juga menjadi satu hal yang tricky. Dia bisa menghindari Fataling tapi dia nggak bisa lari. Betul. Setelah Wings by Wings yang nggak ada, gimana Jesgar ini bisa jump ke arah belakang dengan mudah dan cepat pastinya. Betul. Tapi di saat nih ya, coba lihat ada orbital sword tadi dan juga charge yang dilakukan bersamaan guna untuk bisa pergi dari area tersebut. Tapi bisa loh, glue naik ke atas dari Parsha, lalu Parshanya Wings by Wing, ada flying glue tau.
Gue pernah masalahnya pakai one-one. Dia naik ke atas pundak one-one crossbow tank. Ikut terbang. Tapi ini kalau Wings by Wings kayaknya enggak deh. Coba kita lihat nanti ya. Kayaknya enggak sih. Kayaknya dia mendarat kali ya. Mendarat. Langsung mendarat darurat dan sekarang pertempurannya. Coba lihat Fluffy-nya. Fluffy berhasil langsung bekerja di bagian belakang dan juga melakukan flank kick. Dan juga ada satu orang Sorizo-nya berhasil counter dia selamat tapi tidak. Karena Sorizo pun berhasil dihancurkan. Gamora diusir mundur tapi baru saja Jaskar mulai hadir. Mencoba untuk memberikan damage tapi Jaskar cukup terlambat karena semuanya udah berpindah posisi. Dan Fluffy juga langsung flicker dengan sigap ya untuk menghindari damage yang diberikan oleh Jesgar yang tadi baru saja muncul dengan item yang sudah dibawakan Jesgar. Untuk kali ini ada sebuah heptasis yang diamankan dan ada defense juga nih menuju ke arah Magic yang mungkin dia respect banget karena damage dari Facehugger dan Godiva juga balik lagi. Dia kan punya debuff dan basicnya adalah dia magical damage kan. Yep. Jadi benar-benar respect banget juga. Demon Hunter Sword sudah diamankan untuk Kabuki, udah bisa join the fight. Dan untuk kali ini dari Moskovnya selesai dengan Corrosion Size juga beserta sebenarnya Inspire yang bisa dimanfaatkan untuk bisa nge-plating ataupun memberikan satu serangan nantinya. Waduh, ini dia dikeroyok oleh 3 orang sekaligus. Akankah Sorizo bertahan? Yap, masih bisa bertahan sejauh ini. Stuck di relative area-nya pasti akan sangat-sangat nikmat sekali. Tapi barusan ada Saber yang berhasil dihancurkan begitu saja. Fluffy sendirian, ada Moskov yang terus memberikan damage lewat tombak yang akan dia keluarkan terus-terusan. Dan juga di bagian belakang ada sebuah backup yang diberikan lewat satu Feather Ice Ring. Namun ternyata untuk pergerakan dari Fluffy sempat dihentikan. Akankah mereka melakukan fight kembali? Facehugger berubah menjadi burung. Langsung aja mengejar ke bagian depan. Ada efek stun yang langsung diberikan. Dan juga untuk kali ini Kaye bisa dia bertahan. Tapi barusan Jaskarnya langsung ada yang juga memberikan damage begitu mematikan. Hilang seketika. Aura Fire terlalu memaksakan team fight di area tersebut. Dan kali ini dari keunggulannya mereka berganti-ganti. Ini kesengitan udah kian terjadi. 4 player yang hilang dari Aura Fire membuat dari Bigotan Aura Fire ini unggul pula. Dan sekarang kayaknya Markinya masih bisa bertahan. Coba lihat di area tersebut didorong lagi. Dengan adanya satu Spear of Misery dan juga High. Ditunggangi oleh Sorizo yang ada di atas pundaknya. Berhasil langsung diamankan. Sorizo terjebak seorang diri digedok. Langsung dengan pedang sekali pengeluaran. Sorizo masih bisa kabur dari area tersebut. wow, Jesgar begitu agresif dengan Fanny-nya, ya dengan masuk tempo dan juga timing yang begitu tepat. Inisiasi yang dilakukan oleh Sorizo dan untuk saat ini Hai dengan Sabernya masih belum optimal untuk bisa memanfaatkan pick off atau menghentikan pergerakan dari Jesgarnya sendiri. Atau justru bahkan dari Marki. Marki pun tadi udah kena bahkan nggak tumbang. Belum tumbang sama sekali, masih 0 death untuk saat ini. Dan sekarang setup menuju ke arah Tarto yang ketiga. Buset digetoknya begitu aja nih Gamora pergi ke arah mana dan Gamora berhasil dihancurkan. Berarti tidak akan ada backupan lagi untuk sebuah high ground. Tapi Turtle-nya berhasil langsung diamankan. Hai mengangkat ke arah satu orang di mana untuk kali ini. Kayeye tertinggal dan lenyaplah sudah. Dan itu dia potensi dari Fataling ya yang membuat dari Hai-nya juga nggak bisa masuk ke dalam Lord Turtle Pit. Sehingga tidak ada kontes pula, tapi yang ada adalah diskon dari Grab. 26.000 kalian bisa dapetin gunakan promonya di grb.to/. Weh, mentok ke dinding layaknya lukisan Mona Lisa. Bisakah kali ini Fluffy bertahan karena langsung ditompakin terus-terusan. Lenyap. Itu ya, satu dash ability yang dimiliki oleh Moskov. Dia enak banget dan bisa menghindari adanya satu Breakfast Fighter. Dan diberikan damage balasan yang membuat akhirnya dari Fluffy berhasil untuk dihilangkan. Dan damage beserta Spell Inspire yang membuat akhirnya lama-kelamaan bocor halus sih. Ya, nih Hai masih under masalahnya. Hai masih level 10 sama seperti Marki. Mungkin hanya ada beberapa orang Gamora mungkin akan bisa diangkat gitu loh untuk bisa mengatakan damage terus-terusan. Ataupun ya memang damage instan yang bisa dia berikan. Web, apaan itu? Di bagian atas tapi ternyata masih bisa bertahan. Hanya saja Kabuki. Akankah menjadi 1v1 situation? Hehe, masih cukup lagi untuk masuk ke dalam rumputan dan tidak mau pergi lagi. Oke, masih bersembunyi ya. Akhirnya gak bisa targeting ke arah hero-nya. Dan akhirnya disengage aja dari antara Fanny dan juga Cloud-nya dipaksa untuk mundur lagi, reset lagi. Tapi memang lagi dan lagi Marki mencoba untuk mendapatkan objektif sebanyak-banyaknya. Bahkan dengan ada jungle-jungle yang dihabisi juga. Membuat dari snowballing Marki sendiri ini udah makin terasa. Belum terpick off. Jangan sampai terpick off karena itu akan jadi tabungan yang pecah untuk Aura Fire. Coba lihat ada WON yang udah langsung dikeluarkan. Feather Ice Ring untuk kali ini Markinya berhasil mendorong dengan ada satu Spear of Misery dan juga habis walkernya begitu aja memberikan sebuah attack spin yang begitu mematikan. Spear of Destruction, tombak antar kota antar provinsi yang bisa membelah kepulauan. Itu dia dilemparkan barusan. Bener banget. Dan akhirnya dengan adanya kesigapan juga respon yang begitu cepat Marki bisa menghindari
Karena tadi udah ada yang follow up juga. Facehagernya maju dan Fluffy untuk kali ini paksa untuk mengeluarkan satu buah flicker untuk mundur. Dan Objective Gaming, Bigetron Alpha ini owning banget dari segi network dan bahkan dari 3 outer turret milik Aura Fire udah berhasil tuh dirontokkan. Oke, masih bisa ditahan tadi karena pinter banget markinya. Pas ngeliat Saber WWN langsung dikeluarkan loh. Jadi pas diangkat, ya hanya terangkat begitu saja. Nah ini udah mulai poking-poking, lihat ini damage-nya udah mulai kerasa banget, damage per second-nya. Web, itu dia. Apa yang akan terjadi? Sempat mengeluarkan fatalingnya, tapi ternyata untuk kali ini kayaknya langsung melalui coba dan juga Jaska bisa memberikan damage begitu maksimal di mana dia bisa sat tanpa berlama-lama kau pun langsung ke Keber dan juga Sorizo ada di area tersebut untuk bisa mengejar lagi ke arah beberapa player. Namun untuk kali ini Hainan nggak bakal bisa bertahan lagi karena Sorizo balik arah dan juga Fluffy melihat dari kejauhan kalau Lordnya akan dihajar oleh Bigetron Alpha dan Godiva. Masih belum menyerah. Fluffy mencoba untuk memberikan gangguan, dia lompat dengan Brave Fighter. Gamora akankah dia bisa bertahan karena satu way terakhirnya. Gamora masih berhasil kabur. Ada pedang lagi yang langsung dikeluarkan begitu saja. Marky attack speednya begitu mematikan. Gamora yang masih bisa bertahan dengan ada satu lagi Void Crystal yang keluarkan guna untuk bisa memberikan efek slow. Dua orang ini berhasil mundur. Mundur lagi. Lord didapatkan tanpa adanya poin pick off sama sekali dari Bigetron Alpha membuat mereka untuk saat ini unggul banget. Unggul. Dengan adanya satu dorongan kembali Lord yang masih belum ter-enhance sih. Iya. Tapi menjadi motivasi pastinya untuk bisa melakukan serangan. Dan motivasi kalian untuk nonton langsung ke MPL Arena karena kalian bisa beli tiketnya di Blibli sekarang juga. Gas teman-teman ya, jangan sampai tidak dibeli nih. Oke. Ada Lord yang sudah berjalan di area bawah. Mark itu tadi hampir aja kena karena mananya udah nggak ada lagi. Di saat mananya nggak ada, dia nggak bisa ngedes dengan abis walkernya. Dia nggak bisa mendorong orang dengan satu spiral miserinya. Namun ternyata emang benar-benar nggak ada yang bisa masuk juga ke arah tubuhnya untuk bisa menghantarkan damage agar dari Markinya ataupun Moskov ini kelar. Oke. Tapi untuk kali ini di mana Lord yang belum enhance nampaknya bakal coba untuk di defend dengan cukup mudah ya. Tapi dari inisiasi nih dari key-nya sendiri. Yap, itu coba-coba sakit bahkan Lord Batalingnya connect. Untuk kali ini mereka berhasil menghancurkan, tapi di mana kayaknya pun langsung menghilang dan cukup cepat. Facehagernya masih sempat untuk menggunakan Witch by Wing guna untuk bisa menyelamatkan dirinya. Sedikit lagi yang tersia Sorizo-nya berhasil selamat dilempar dengan Spear of Destruction. Tapi poin kristalnya menghancurkan triple kill. Dari kali ini memang aja membuat mereka kehilangan cukup banyak player. Hanya ada Facehager seorang diri. Gamora versus Facehager. The Battle of Mid Laner terjadi di arah base untuk melakukan agresivitasnya loh. Maksa tabrak banget dengan mobilitas yang kencang dan pemilihan dari potensi-potensi energi yang akhirnya perhitungannya bagus banget. Ini masalahnya masih menit segini kan. Ini masih playgroundnya Fanny. Betul. Kalau nanti ya mungkin masuk ke lab banget di mana orang berkumpul juga dirinya akan semakin sulit lagi. Akan sedikit follow up untuk penggunaan dari Assassin, begitu pula Saber. Mungkin untuk kunci-kunciannya ataupun lock-lockannya ya masih bisa aja. Barusan Purple Buff berhasil diambil lagi. Sedikit lagi level max menjadi milik dari Jasgar. Oke, Facehager sudah siap dengan adanya Holy Crystal. Hunter Strike pula dikantongi oleh di tangan Fluffy. Tapi untuk saat ini satu base turret di arah bottom lane yang hancur dari Aura Fire. Kita bisa melihat juga dari segi itemnya di sini. Marky yang belum tumbang sama sekali. Dia udah benar-benar hampir full item. Tinggal satu lagi item defense menuju ke arah Athena Shield. Yap. Untuk bisa menghindari damage dari Facehager. Karena satu-satunya mungkin yang bisa jump ke arah belakang ya dari Feather Eye Strike. Yap. Misalnya ini Marky udah kayak gimana tuh attack speed-nya, coba lihat tuh Marky tuh. Corson Sun. Wehe, dibanting Godiva. Didorong lagi dengan satu Spiral Misery. Void Crystal terkena ke arah Cloud. Terbakar tubuhnya Glowing One dari sekarang. Oke, Glowing One. Benar. Dan juga di mana Lord Cam by Samsung Galaxy S23 sekarang sudah hadir. Dan itu dia Spare of Destruction yang memiliki global presence ya. Dia bisa mencoba untuk mencicil bahkan atau membuka mapnya terlebih dahulu. Tapi Saber ini tetap bisa menciptakan momen tau. Bisa. Kalau misalkan memang nge-lock ke satu poin penting, Marky. Benar. Antapun kalau memang dia tidak bisa langsung men-take down. Tapi mungkin nanti support-support dari rekan-rekannya hanya saja sekarang begituan apa. Mereka hanya tinggal memanfaatkan keunggulan, udah 6.000 loh. Marky, attack speednya udah gila-gilaan. Mereka udah menang dari segala sisi. Satu base turret yang ada di bagian bawah udah remuk pula. Hanya tinggal mendorong dan juga mengoptimalkan apa yang udah mereka milikin. Yap, tinggal pembagian tugas saja. Siapa yang mau nge-lock Discard, siapa yang mau nge-lock Marky. Karena dua ultimate ya dari Divine Judgment dan juga triple sweep. Itu bisa banget untuk bisa langsung mengkomitisasi dan menghentikan pergerakan dari Bigetron Alpha. Tapi untuk saat ini, dengan perbedaan atribut,
tanpa adanya kontes. Gak bisa, Fluffy, what are you doing? Fluffy masuk terlalu dalam. Bahkan Godiva kali ini bisa aja menjadi korban. Coba lihat, akan kasih dibanting tapi tidak karena kayaknya sudah mengeluarkan tadi. Oke, udah berhasil untuk mengeluarkan Fatal Link-nya. Dengan adanya 1 poin eliminasi yang berhasil diciptakan dari Bigetron Alpha. Fluffy menghilang. Lord yang berhasil untuk diamankan pula. Akankah dengan 5 player yang langsung saja mengawal Lord tersebut bisa mengamankan kemenangan secara instan? Karena dari Aura Fire, mereka juga masih punya high ground. Yep. Ini tinggal bagaimana Bigetron apa ya. Apakah mereka akan melakukan kesalahan yang sama atau tidak? Mereka pastinya udah evaluasi akan hal tersebut. Yep. Hanya tinggal memfinish 1 step lagi. Mereka bisa mendapatkan kemenangan. Spear of Destruction ya. Udah mulai connect. Godiva mencoba untuk bisa menarik langsung ke arah 1 orang. Tapi ternyata dirinya masih cukup jauh. Tapi coba lihat. Ada pergerakan di bawah untuk kali ini. Fatal Link sudah dikeluarkan. Godivanya berhasil saja dihancurkan. Kabuki pun jadi korban. Dan juga ada 2 orang yang dimiliki oleh Aura Fire. Di mana mereka tidak akan bisa bertahan jauh lebih lama lagi. Dan Lordnya berhasil masuk ke bagian dalam. Fluffy juga berhasil dihancurkan. Dan benar saja base-nya akan menjadi milik dari Bigetron Alpha. Dan akhirnya Bigetron Alpha berhasil mendapatkan match pertamanya.